Halo, selamat datang di video saya. Jadi, saya Ibrahim Fergiana dengan NIM akhir ya 3 digit 171. Jadi, video kali ini adalah video tugas untuk mata kuliah konsep dasar pemrograman, di mana di video kali ini saya akan membahas salah satu algoritma dari sorting. Dari sekian banyaknya algoritma sorting, saya memilih untuk membahas algoritma tree sort. Nah, apa itu tree sort? Apa itu tree sort? Pasti teman-teman ya di benak pasti udah terpikirkan ya, tree. Tree itu artinya pohon gitu dalam bahasa Indonesia. Jadi apa sih tree sort itu? Jadi tree sort adalah salah satu metode sorting dengan cara membangun pohon biner atau binary search tree. Nah, langkah-langkahnya pertama, ambil elemen yang diinput dalam array. Jadi kan di dalam array itu ada data tuh. Nah, data-data tersebutlah ya nantinya di langkah kedua itu mau dibuat sebuah binary search tree dengan memasukkan data array tadi ke binary search tree. Kemudian yang ketiga, lakukan in order traversal agar data terurut. Maksudnya in order traversal itu, jadi kita mengunjungi left subtree, kemudian root, baru ke right subtree. Apa sih left subtree, root, dan right subtree? Saya akan bahas di slide selanjutnya ya, lebih lengkap istilah-istilahnya. Nah, ini ada istilah-istilah dalam tree sort ya. Jadi ada istilah node ya, di dalam tree sort itu ada node. Jadi yang dimaksud di sini ada 7, 4, 2, 5, 9, 11 itu node. Nah, ada juga predecessor ya, predecessor. Dimana predecessor adalah node yang berada di atas node tertentu. Di atas node tertentu, dimana di sini keterangan ada predecessor. Predecessor dari 2 itu adalah 4 dan 7. Kemudian di sini ada successor, ya node yang berada di bawah node tertentu, ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Kemudian ada descendant ya, descendant dari 4 di sini itu adalah 2 dan 5 karena letaknya itu setelah node 4 ya pada jalur yang sama. Kemudian ada parent ya, parent di sini adalah predecessor satu level di atas satu node. Jadi dia node yang berada di atas node tertentu tapi satu level di atasnya. Di sini parent dari 2 adalah 4 ya. Parent dari 2 adalah 4. Kemudian ada child. Child itu adalah successor satu level di bawah suatu node. Di bawah suatu node successor itu kan node yang berada di bawah suatu node tuh. Kemudian kalau child ini satu level di bawahnya ya, di bawah node-nya. Jadi child dari 7 misalnya di sini adalah 4 dan 9 ya. Jadi itu ini parentnya. Kemudian ada left subtree, ini tadi yang saya bilang left subtree. Jadi subtree itu adalah suatu node beserta descendannya ya, suatu node beserta descendannya. Berarti misalnya left subtree di sini apa? Yaitu 4 2 dan 5. Karena letaknya itu di kiri. Sedangkan right subtree itu adalah 9 dan 11 ya. Gitu. Jadi ada left subtree dan right subtree, kiri dan kanan. Kemudian ada sibling. Sibling itu node yang memiliki parent yang sama seperti ini, 2 dan 5 kan parentnya sama 4. Jadi sibling dari 2 itu adalah 5 ya. Dan ada size di sini. Ya, size itu banyaknya node dalam suatu tree. Size di sini ada 6 ya, ada 6 node. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi size-nya itu 6. Kemudian ada height. Tingginya di sini ada 3 level ya. 1, 2, 3 ada 3 level. Kemudian ada root. Rootnya di sini adalah 7. Root adalah node khusus yang tidak memiliki predecessor. Artinya dia tidak memiliki node di atas gitu ya. Punya node di atasnya lagi. Kemudian ada down ya, leaf. Node tree yang tidak memiliki successor ini
kan seperti namanya ya, tree itu kan tumbuhan. Jadi ada akarnya, ada daunnya ya, ada subtree-nya. Jadi di sini daunnya itu ada 2, 5, dan 11 ya. Kenapa? Karena dia sudah tidak bercabang lagi. Sudah, ibaratnya daun kan sudah akhir gitu dari tree. Ini ada degree ya, banyak child dalam suatu node. Itu dalam suatu node ini misalnya 4, itu parent 4 ini punya cuman 2 child ya. Dalam satu node tuh ada 2 child. Kemudian di sini ada ilustrasi dari Trisotia ini ya. Nah, di sini nih ada inputan array sesuai langkah yang sebelumnya. Ambil elemen yang diinput dalam array. Nah, ini ada inputan array, jadi 7, 4, 9, 2, 5, 11. Kemudian, inputan array ini kita buat menjadi bentuk binary search tree. Jadi, dia itu dimulai dari 7. Nah, 7 itu menjadi root. Kemudian 4, di sini ada aturan bahwa jika inputan ini itu kurang lebih kecil daripada rootnya, itu terletak di sebelah kiri. Kalau dia lebih besar daripada root, dia terletak di sebelah kanan. Nah, 4 itu lebih kecil dari 7, jadi sebelah kiri. Kemudian ada 9, itu lebih besar daripada 7, dia terletak di kanan. Kemudian ada 2 itu lebih kecil daripada 7, lebih kecil juga daripada 4, dia di sini, di sebelah kiri. Kemudian ada 5, itu 5 lebih kecil daripada 7 tapi lebih besar daripada 4, jadi letaknya di sini. Kemudian ada 11 itu lebih besar daripada 7, jadi letaknya di kanan. Nah, terus gimana cara nentuin datanya berurutan gitu, sorted array-nya, sorted datanya gimana? Sesuai langkah di sini. Ketiga, lakukan in order traversal agar data terurut. Jadi in order traversal itu dimulai dari left subtree, ya left subtree di kiri, semuanya dikunjungi, kemudian root-nya, kemudian right subtree. Jadi dimulai dari sini, ya. 2, 4, 5, kemudian 7, 9, 11, sehingga menghasilkan ini, sorted array. Kemudian kita lanjut, di sini ada contoh binary search tree, ya. Ini ada inputan data ya, dalam suatu array. Ada 5, 4, 2, 1, 7, 11, 14, 6. Nah, kemudian seperti tadi ada aturan ya, kalau lebih kecil daripada root, dia di sebelah kiri, kalau lebih besar daripada root, dia di sebelah kanan. Nah, kemudian kita buat binary search tree-nya dimulai dari 5 jadi root, 4 lebih kecil daripada 5 di sebelah kiri, kemudian 2 itu lebih kecil daripada 5, lebih kecil daripada 4, dia di sebelah kiri, 1 lebih kecil daripada 5 dari sebelah kiri, kemudian 7 lebih besar daripada 5 dari sebelah kanan, jadi subtree kanan ya, jadi right subtree. Kemudian 11 itu lebih besar daripada 5, dia di sini. 14 itu lebih besar daripada 5, dia di kanan. Kemudian 6 dia lebih besar daripada 5, tapi dia lebih kecil daripada 7, letaknya tuh di sini. Terus gimana nih untuk dapetin sorted datanya yang udah terurut? Kita pakai tadi itu in order traversal ya, dimulai dari kita mengunjungi left subtree-nya, root-nya, kemudian right subtree-nya. Jadi seperti ini langkahnya. 1, 2, 4, kemudian ke 5, dan ke 6, lalu ke 7, 11, 14 ya. Seperti itu, sehingga menghasilkan ini adalah sorted data yang sudah terurut. Ya, jadi itu pembahasan mengenai tree sort ya dari PPT saya. Sekarang saya akan menunjukkan contoh program C++ dari implementasi tree sort ini. Jadi di sini saya sudah membuat program C++ ya untuk implementasi dari tree sort. Jadi di sini saya awali dengan membuat include IOStream ya, library seperti biasa, kemudian ada using namespace std. Dan di sini saya membuat node di mana masing-masing node itu menggunakan pointer ke kiri dan kanan. Di sini link list ya, biasanya itu diawali dengan keyword struct ya.
struct, namanya itu node, struct node. Kemudian di dalamnya itu ada variabel key yang tipe data integer, kemudian ada node ya dengan pointer ke subtree kiri dan subtree kanan. Dan saya lanjutkan, ini ada fungsi untuk membuat sebuah node binary search tree baru ya. Jadi di sini saya membuat fungsi struct node, new node ya, ada pointer untuk new node dengan parameter variabel item dengan tipe data integer. Kemudian di sini struct node pointer temp, saya set new node untuk menyimpan node barunya. Kemudian temp untuk yang key kita set dari variabel parameternya ya, yaitu item. Kemudian di sini ada temp kita set left dan right-nya itu null ya. Kemudian di sini saya membuat fungsi untuk menyimpan in order traversalnya dari binary search tree di dalam array. Di sini kita pakai fungsi void dengan nama store sorted dengan parameter node dengan pointer root, kemudian array dengan tipe data integer, kemudian ada i dengan tipe data integer. Nah, di sini ada kondisi jika root tidak sama dengan 0. Jadi rootnya itu udah terisi gitu. Kita di sini ada store sortednya, kemudian parameternya ya root untuk yang left, kemudian array dan i. Kemudian di sini kita lakukan array itu i++. Ya. Kita set root untuk yang key. Kemudian di sini ada store sorted root untuk yang right, kemudian r array i. Kemudian di sini ada fungsi untuk menambahkan node baru dengan key dari binary search tree. Di sini ada node ya, pointer insert, di dalamnya ada parameter node dan key dengan tipe data integer. Nah, di sini ada kondisi jika pohonnya kosong ya kita return sebuah node baru. Jadi kondisinya itu if node sama dengan null ya, kita return new node dan parameter key. Jika tidak, maka berlanjut di bawah pohon. Jadi dia itu cabang, tadi ya ke kiri atau ke kanan. Nah, ini ada kondisinya ya, jika data barunya itu lebih kecil daripada rootnya atau induknya, maka dia letaknya itu di sebelah kiri. Sebaliknya, jika datanya itu lebih besar daripada key atau induknya, maka letaknya itu akan di sebelah kanan. Ini dia kondisi untuk di sebelah kanan, ini kondisi untuk di sebelah kiri. Lalu return node. Kemudian ada fungsi untuk mengurutkan array menggunakan tree sort. Di sini ada fungsi void tree sort dengan nama tree sort dengan parameter array tipe data integer dan n dengan tipe data integer. Di sini ada struct node dan pointer root, kita set null ya. Kemudian di sini ada construct binary search tree-nya. Di sini ada root, insert dengan parameter root dan array 0. Kemudian ada perulangan di sini for integer i sama dengan 1 dan i-nya itu kurang dari n. Kemudian i++. Di sini dalam perulangan itu root sama dengan insert. Kita set insert dengan parameter root dan array i.
Kemudian kita menyimpan in order traversalnya itu yang udah terurut itu dari Binary tree-nya itu ke dalam array, ya, dalam array. Jadi in i sama dengan 0, ya kita set 0. Store sorted, kita memanggil store sorted root array i sesuai parameternya. Nah, kemudian di sini ada in min ya, itu kan untuk in min ini untuk menjalankan program utamanya gitu. Jadi di sini ada kalimat ya, saya untuk judul ya program C++ implementasi threshold. Sini saya membuat inputan array-nya. Kan seperti langkah pertama dalam threshold itu kita harus ada inputan array-nya, inputan data inputannya. Di sini saya membuat in array tipe data integer, itu isinya ini 5, 4, 7, 2, 11, 9, 1, 3, 6, 8, 10, 12. Kemudian ada integer n ya, size of array ini untuk panjangnya ya, panjang dari arraynya. Kemudian di sini ada data array yang belum diurutkan, kita tampilkan. Kemudian di sini kita memanggil threshold ya. Tadi kan kita membuat fungsi threshold tuh. Nah ini fungsi untuk mengurutkan datanya. Jadi kita panggil dia sehingga nanti hasilnya akan ini data yang udah diurutkan. Terus dia kira return 0. Kiri dengan return 0. Jadi kalau kita jalankan programnya seperti ini. Coba kita jalankan. Ya guys, seperti ini. Nah, data yang belum diurutkan. Ini kan data yang belum diurutkan itu 5, 4, 7, 2, 11, 9, 1, 3, 6, 8, 10, 12. Dan data yang sudah diurutkan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti itu. Seperti itu contoh programnya ya. Jadi sekian video dari penjelasan tentang threshold. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam saya menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video tugas lainnya.